Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Ciri Anggota Keluarga Kerajaan. Kita harus menjaga diri untuk tidak hanyut dalam berbagai kesibukan atau apapun juga, sehingga kita tidak memperhatikan kehidupan rohani secara benar. Kita harus sungguh-sungguh selalu mengoreksi diri apakah kita sudah layak menjadi anak-anak Allah. Jangan sampai pada waktu menutup mata Yesus menolak dan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Saudaraku, ada hal yang paling mengerikan kalau seseorang meninggal dunia kemudian menghadap tahta pengadilan Kristus dan ternyata tidak diakui sebagai anak Allah. Saudaraku, tidak ada bencana yang lebih besar dari hal ini. Ini adalah kengerian yang tiada tara. Mengerikan. Sebab kalau seseorang tidak diakui sebagai anak Allah, berarti dia terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Orang-orang yang diperkenan masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki keadaan yang mulia, seperti keadaan Yesus, Putra Tunggal Bapa yang penuh kemuliaan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa apapun keadaannya, ia pasti masuk surga, dengan alasan bahwa keselamatan dapat diperoleh bukan karena perbuatan baik. Ini suatu penyesatan yang telah merusak banyak orang Kristen dan gereja seluruh dunia. Alkitab jelas mengatakan bahwanya orang-orang kudus yang diperkenan masuk Yerusalem baru, saudaraku. Tidak mungkin Allah membawa masuk orang yang keadaannya tidak layak ada di tempat yang kudus. Sama seperti seorang raja yang mengadopsi seorang gembel atau pengemis di pinggir jalan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan harus terlebih dahulu mengubah pola hidup gembel tersebut, saudaraku, agar dapat hidup dalam keagungan sebagai anggota keluarga kerajaan, saudara. Nah, ini perhatikan, saudara. Ini ilustrasi yang tepat, saudaraku. Oleh sebab itu, orang percaya harus berusaha membangun kebiasaan hidup yang agung sebagai anggota keluarga kerajaan. Doa Bapa kami adalah format kehidupan, ya, format kehidupan yang dapat membentuk atau mengubah hidup seseorang dari seorang manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kalimat-kalimat yang termuat dalam doa Bapa kami sangat berkuasa mengubah seseorang, selama orang itu mau benar-benar bertekun, ya, bertekun menggumulinya, saudaraku. Harus mau bertekun menggumulinya. Dengan demikian, doa Bapa kami adalah format kehidupan yang mempersiapkan seseorang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang mulia. Saudaraku, dari format kehidupan yang termuat dalam doa Bapa kami tersebut, seseorang dapat memiliki ciri-ciri sebagai anggota keluarga kerajaan. Ya. Ciri-ciri tersebut antara lain, ya saudaraku, pertama, saudara, kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini ciri dari anggota keluarga kerajaan. Hal ini berat, ya, dicapai, atau hal ini berat dan sukar dicapai. Tetapi ini hal yang paling penting. Hanya orang yang hidup tidak bercacat dan tidak bercela yang layak masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, ya, dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya nanti, saudaraku. Di dalam kerajaannya nanti. Seberat apapun tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, kalau hal itu merupakan sesuatu yang mutlak penting, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Kedua, tidak memiliki perasaan takut menghadapi segala keadaan. Kalau seseorang masih memiliki perasaan takut, berarti ia tidak memuliakan Allah dan tidak menghormati kebesarannya, saudaraku. Ya, hal ini memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh takut menghadapi apapun. Karena kalau kita takut menghadapi sesuatu, itu berarti kita mengecilkan Allah. Tidak mudah untuk memiliki perasaan tidak takut menghadapi apapun. Saya mengerti, saudaraku. Tapi kalau kita percaya kebesaran Allah,
dan kita menghormati Dia, maka kita dapat menghalau semua perasaan takut. Harus diingat bahwa perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak patut kita takuti berarti mengecilkan Allah. Ya, ingat bahwa perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak patut ya kita takuti berarti mengecilkan Allah Bapa. Bagaimana kita bisa berkata dipermuliakan namamu kalau kita masih hidup di dalam ketakutan? Ya. Ini yang kedua, ya, saudara perhatikan itu. Yang ketiga, tidak memandang dunia sebagai keindahan. Betapa miskinnya kita kalau masih memandang dunia ini indah dan mengharapkan kebahagiaan daripadanya. Betapa malangnya orang begini. Keindahan dunia ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan Tuhan, saudara, yang akan diwariskan kepada Yesus dan semua orang percaya yang serupa dengan Dia. Jadi keindahan dunia tidak ada artinya dibanding kemuliaan kerajaan surga yang akan diwariskan kepada Yesus dan orang percaya yang serupa dengan Dia atau yang menderita bersama Dia. Betapa sulitnya melepaskan diri dari keterikatan dunia, tetapi demi kerajaan surga kita harus melepaskannya dengan sukacita. Seseorang tidak akan memperoleh kerajaan surga tanpa melepaskan diri dari percintaan dunia, saudara. Orang yang masih memandang dunia ini indah tidak akan pernah dapat mengerti firman Tuhan. Ya, orang yang memandang dunia ini indah, ya, seperti kacamata anak dunia. Ya, kita tahu dunia indah, tapi jangan kita memandang keindahan dunia seperti kacamata anak dunia. Wah, kalau begitu kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Dan keempat, cirinya anak Allah itu berjuang tanpa batas untuk pekerjaan Bapa. Ya. Anak-anak Allah pasti orang-orang yang membela pekerjaan Bapa tanpa batas. Pekerjaan Bapaknya kok, saudara. Orang-orang seperti ini tidak pernah ditantang untuk memberi persembahan bagi Tuhan dan melayani Dia. Tidak perlu maksudnya, tidak perlu ditantang karena sudah mengerti bagaimana harus mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Inilah ciri pangeran kerajaan Allah yang benar. Akhirnya, saudaraku, ciri dari seorang yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga itu tidak takut menghadapi kematian. Kematian baginya menjadi sukacita karena itulah kenikmatan dan kebahagiaan yang ditunggu. Kematian adalah jembatan emas untuk menuju ke kehidupan yang sempurna, pertemuan dengan Tuhan Yesus. Ya, kematian adalah momentum transisi dari kehidupan fana kepada keabadian, di mana orang percaya bisa bertemu muka dengan Yesus, bertemu Yesus muka dengan muka. Oh, luar biasa. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.